Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Sepertinya bukan kabar baik. Ya. Kalau kabar baik jangan disimpan di hati, katakan saja. Amin. Jangan malu-malu bilang luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itu adalah firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita fokus dan sungguh-sungguh mendengarkannya, menghormati penyampaian firman Tuhan sampai selesai. Amin. Jangan dulu ada yang main HP, dimatikan dulu paketnya, dimatikan dulu wifi-nya, supaya tidak ada nanti chattingan yang masuk. Karena terganggu kita di saat kita mendengar firman Tuhan, membuka kitab, tiba-tiba handphone bunyi, ting. Nah, berarti ada yang posting, ada berita baru ini. Sehingga kita berpikir, bukan lah ya, bukan lah ya, bukan lah ya. Kita digoda untuk membuka, karena tidak tahan maka kita buka. Kita baca dan kita balas, kita buka, baca, akhirnya sampai selesai ibadah tidak ada mendengar firman. Maka iblis pun tertawa, katanya, karena dia adalah merampas firman itu. Amin. Karena itu mari kita fokus dulu. Tidak lama saya berkhotbah, sebentar saja. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1 sampai ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Amin. Ini dengan tegas Petrus sampaikan kepada jemaat yang ada di Asia, yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, Kapadokia, dan Asia kecil.
dan Bitinia. Dengan tidak ragu-ragu Petrus menyampaikan firman ini, mengingatkan jemaat agar jemaat mengetahui sehingga dapat mempersiapkan diri. Padahal dulunya Petrus ini seorang yang ragu-ragu dan bimbang, seorang yang labil dan tidak stabil di dalam Tuhan. Tetapi di dalam tulisannya ini, dalam 1 Petrus 1 dan 2 Petrus dan 1 Petrus, dia kok begitu berani, dia kok begitu yakin, dia kok begitu bersemangat dan begitu percaya kepada Allah. Ada yang mengubah Petrus karena dia pernah bersama dengan Yesus. Jadi ini bedanya. Ini bedanya antara Petrus dengan Paulus dan dengan kita, dengan hamba-hamba Tuhan sekarang, dengan rasul-rasul, dengan penginjil-penginjil. Itulah bedanya Petrus dengan hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, termasuk Gilbert Ngomongdong. Berbeda. Petrus pernah tinggal bersama dengan Yesus. Dan ayat yang kita baca ini adalah yang disampaikan oleh seorang yang pernah hidup bersama dengan Yesus. Itulah Petrus. Seorang yang dulunya bimbang dan ragu. Seorang yang dulunya tidak jelas, bahkan menyangkal Yesus. Nah, kalau sekarang dia sudah menuliskan surat ini dan sudah mengingatkan saudara dan saya, berarti saudaraku ini adalah pasti akan terjadi. Ini tidak akan disangsikan, tidak akan diragukan lagi, dan bahwa ini akan terjadi karena ini dia dapat dari Tuhan sendiri. Selama dia memiliki pengalaman bersama dengan Yesus 3 tahun lebih. Bapak Ibu saudaraku sekalian, segala sesuatu ada batasnya. Setiap hari pun ada batasnya. Hari Senin hanya 24 jam, Selasa dan hari-hari lainnya batasnya ada hanya 24 jam. Dunia ini pun ada batasnya. Dan di sini Petrus sudah menyampaikan bahwa dunia, langit dan bumi ada batasnya. Suatu saat akan habis, akan hilang dan lenyap. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi akan hilang. Mungkinkah bumi yang kita diami ini akan hilang? Bumi yang begitu besar dan luas ini hilang. Ini akan hilang. Ini akan lenyap. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Yesus. Dalam Matius pasal 24 panjang lebar, Yesus di sana sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa langit dan bumi pun akan lenyap juga. Tetapi sebelum langit dan bumi akan lenyap, di dalam bumi ini akan terjadi banyak hal yang mengejutkan. Akan terjadi kejadian-kejadian yang menakutkan, termasuk kelaparan, termasuk gempa bumi,
termasuk penyakit sampar, termasuk peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, negara akan bangkit melawan negara, juga tentang kesulitan ekonomi. Sekarang ini dunia sedang mengupayakan untuk mempertahankan ketahanan pangan, termasuk Indonesia sedang mengajar, mengedukasi rakyat kita supaya ada usaha untuk mempertahankan ketahanan pangan, karena sudah diprediksi akan terjadi kelaparan. Di luar negeri sudah terjadi kelaparan. Bahkan betul atau tidak betul, saya pernah baca di handphone saya di Inggris terjadi kelaparan. Orang tidak makan lagi. Ya, tidak makan siang, tidak. Pokoknya mereka hemat betul-betul karena makanan tidak ada lagi. Tetapi kalau di negara kita, Indonesia, kita enak. Tanah luas, tanah subur, tinggal tanam ubi kayu. Kita nanti akan panen 5 bulan atau 4 bulan ke depan. Tanam jagung. Ya. Kalau tanam padi mungkin butuh biaya yang banyak, tapi tanam saja. Nah, itu akan terjadi. Bahkan gempa bumi pun akan terjadi. Seperti yang terjadi di Tarutung. Ya. Gempa bumi mengakibatkan kebakaran. Juga mematikan sumber-sumber air. Dan meruntuhkan bangunan-bangunan termasuk gereja. Gereja kita satu di Tarutung sudah rubuh, sudah rusak, padahal baru dibangun, belum diresmikan, mau diresmikan, sudah dicat dengan warna kuning, mengkilat, itu GBD. Tetapi sebelum diresmikan, sudah dihancurkan oleh gempa bumi. Itu sebuah keadaan-keadaan yang menggenapi firman Tuhan untuk menjadi instrumen bagi kita, aba-aba bagi umat manusia, supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan. Itulah sebabnya di sini dikatakan dalam ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, inilah perintah. Apa yang harus kita lakukan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Inilah yang harus kita miliki sekarang. Di dalam dunia ini, di mana firman Tuhan sedang digenapi, inilah yang harus kita miliki. Kita harus hidup suci dan saleh. Bukan hanya suci dan saleh, tapi betapa kita harus betapa suci, harus sangat suci dan sangat saleh kita hidup di dunia ini. Tidak mungkin, menurut pikiran manusia, tidak mungkin kita bisa hidup suci di dunia yang kotor dan penuh dosa. Tidak mungkin kita bisa saleh hidup di dunia yang penuh dengan godaan.
Tetapi firman Tuhan tidak mau kompromi. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus lakukan ini. Suci dan saleh. Jadi orang yang suci dan saleh akan beruntung, akan berbahagia, asal kita hidup suci dan saleh. Seperti nyanyian yang begitu lama sekali yang tidak pernah lenyap nyanyian ini. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi nyanyian ini dari ayat ini. Orang yang mau suci dan saleh akan mengalami perlindungan dan kebahagiaan di saat dunia sedang mau dirubuhkan. Amin. Di saat dunia sedang hilang dan dilenyapkan, orang yang hidup suci dan saleh akan dipelihara oleh Tuhan. Apabila kita hidup suci dan saleh, kita sedang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Kalau tadi pemimpin pujian menuntut kita, ayo, siapa yang mau rindu bertemu di udara? Ya kan? Kalau mau rindu untuk bertemu dengan Tuhan di udara, mari kita percepat hari itu terjadi. Mari kita percepat supaya kita segera bertemu dengan Tuhan di udara. Di udara kita akan bertemu dengan Tuhan selama 75 hari. Itu dituliskan dalam kitab Wahyu. 75 hari kita di udara melayang bersama dengan Yesus. Amin. Saya tidak tahu apakah ini angka biasa atau angka rohani, saya tidak tahu. Pokoknya itulah 75 hari kita akan di udara bersama dengan Yesus. Di sana kita akan menyanyi. Di sana kita akan menyanyi di udara tanpa pakai alat yang membuat kita bisa terbang melayang. Kita melayang sendiri di udara 75 hari. Indah sekali. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak rindu? Untuk bisa naik ke udara pun orang harus berlomba-lomba pergi ke Monas. Naik di Monas dan naik dari atas melihat Jakarta. Belum dia. Tapi ini di udara bersama dengan Yesus 75 hari. Mari kita percepat itu terjadi dengan kita mau hidup suci dan saleh. Itu hidup suci dan saleh. Sayang ibu suci tidak ada. Mana ibu suci? Namanya bagus sekali. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Setelah 75 hari kita di udara, lalu kita turun sama-sama ke bumi.
Orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah mati, orang-orang percaya yang sudah duluan mati dikubur, mereka bangkit. Mereka terlebih dahulu naik ke udara, berjumpa dengan Yesus, berpelukan dengan Yesus. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu juga naik. Jadi mereka pertama lebih dulu bertemu dengan Yesus, baru kita. Setelah 75 hari di sana, lalu kita turun. Kita di bumi ini 1000 tahun damai. Iblis tidak ada lagi di bumi. Iblis tidak ada lagi di sorga. Iblis sudah diikat. Iblis sudah dirantai. Dia dimasukkan ke dalam lubang yang tidak ada dasarnya. Dimasukkan dia ke lubang, dijatuhkan ke bawah, dan dia jatuh terus. Tak ada dasarnya. Jatuh dia terus. Dia bilang, terus jatuh, gak ada dasarnya. Sampai 1000 tahun. Makanya waktu itu dunia aman. Dunia aman. Dunia aman. Tidak ada dosa. 1000 tahun damai. Saudara dan saya ada di sana memerintah bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Raja Daud. Amin. Raja Daud. Itu Raja Daud diperhitungkan itu. Memerintah bersama dengan Petrus dan 12 rasul. Karena Yesus kata, barang siapa yang mengikut aku dengan meninggalkan ayahnya atau ibunya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan semua kampung halamannya dan mengikut aku, ia akan mendapat hidup yang kekal, dan kepadanya juga akan diberikan tahta, kursi-kursi untuk memerintah. Jadi 12 rasul itu sudah ada kursinya. Sayang Judas, mungkin dia belum tahu waktu itu, makanya dia keluar jadi rasul. Dia mengkhianat sehingga posisinya digantikan oleh siapa? Siapa yang menggantinya itu Bapak? Matias Mucus, bukan Matias Mucus, Matias maksudnya. Apa artinya hidup suci dan saleh? Hidup suci dan saleh. Suci adalah inilah orang-orang yang dipisahkan. Kita harus mau dipisahkan, Ibu Bapak. Kita harus mau dipisahkan dari dunia ini. Kita harus mau dipisahkan dari tabiat-tabiat duniawi. Kita harus mau dipisahkan dari kefasikan, dari penyembahan berhala, dari percabulan, dari semua yang ada di dunia ini yang tidak disukai oleh Allah. Kita harus terpisah. Ibu Bapak mau dipisahkan? Kita harus mau dipisahkan. Seperti Abraham dipisahkan dari kampung halamannya, dari keluarganya untuk pergi ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan. Jadi suci adalah kita harus mau dipisahkan. Kelompok-kelompok orang-orang yang mau dipisahkan adalah kelompok-kelompok yang tidak ikut lenyap bersama dengan dunia ini. Jadi ada kelompok-kelompok yang tidak ikut lenyap bersama dengan dunia ini, yaitu saudara dan saya yang mau hidup suci dan saleh, yaitu yang mau dipisahkan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa lagi? Iya, dia dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berbahagia yang mau dipisahkan. Yang kedua, orang saleh. Orang saleh adalah orang yang ibadahnya benar.
setelah kita dipisahkan, kita harus beribadah. Setuju? Termorak dulu sih hamu baik. Nah ibadah mesti hamu baik deh. Saleh adalah orang-orang yang ibadahnya benar. Itulah orang saleh. Sekarang kan ibadah ada juga yang benar, ada yang tidak benar. Makanya Paulus katakan, jadi karena kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan takut dan gentar. Marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan. Itu Ibrani 12 ayat 28. Beribadah menurut cara yang benar. Jadi ibadahnya benar. Ibadah yang benar gimana, bagaimana? Banyak orang beribadah, ya banyak-banyak motivasinya beribadah. Kita beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Beribadah yang benar membawa korban yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu carilah ibadah yang benar, lakukanlah ibadah yang benar. Jangan hanya ibadah yang hanya rame, tetapi tidak disukai oleh Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, ibadahnya pun benar. Ayub terkenal orang yang saleh. Saking salehnya dia dipertandingkan dengan iblis. Dia bertanding dengan iblis. Dia jagoan Yesus, jagoan dari Tuhan. Ayub saleh dia. Dia juga terbeban untuk beribadah. Bahkan dia selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Karena anak-anak Ayub ada berapa ibu bapak? Berapa anak-anak Ayub? 10. Sebelum yang 10 ini ditimpa oleh bangunan yang rubuh, mati semua, lahir lagi gantinya 10. Jadi 20 anaknya. Tetapi generasi pertama ini, yang 10 ini, tiap bulan atau tiap minggu mereka ini selalu mengadakan pesta. Karena mereka kaya. Ayub orang yang paling kaya di negerinya. Kaya raya. Maka anak-anaknya pun semua berpakaian yang mahal-mahal, warna ungu. Itu pakaian orang kaya, itu warna ungu dulu. Kalau sekarang mah warna ungu banyak, malah orang nggak suka kan? Siapa suka warna ungu di sini? Hanya ibu bule. Dulu warna ungu mahal, nggak sembarangan, karena dulu membuat warna itu bukan seperti sekarang gampang bikin warna. Dulu sulit sekali. Hanya orang kaya yang bisa punya pakaian warna ungu. Jadi pesta semua mereka, pesta. Maka Ayub berpikir, anak-anakku sekarang lagi pesta. Mungkin di dalam pesta itu mereka berdosa. Maka dia pun akhirnya setelah pesta anak-anaknya, dia datang kepada Tuhan. Dia persembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan, anak-anakku baru selesai pesta. Mungkin di dalam pesta itu mereka berdosa. Mungkin mereka menghujat namamu. Mungkin mereka mengatakan kata-kata yang merugikan Engkau. Maka sekarang aku persembahkan korban padamu. Ampuni semua anak-anakku itu. Padahal Ayub belum tahu persis, belum tahu benar
bahwa anaknya berdosa ketika anaknya berpesta. Jadi begitulah Ayub, saleh sekali. Jadi Ayub ini tahu di saat orang berpesta rentan berbuat dosa. Salut. Iya kan Ibu, Bapak? Saat orang berpesta rentan berbuat dosa. Makanya hati-hati kita kalau berpesta. Bukan berarti saya melarang kita berpesta. Tapi saya hanya melihat daripada ayat ini. Ayub berpikir, merasa dia tahu kalau sudah pesta, aduh, di sana mah pasti ada dosa. Mungkin mereka nanti berbicara dengan kata-kata yang kotor, atau berbicara dengan kata-kata yang hampa, yang sia-sia, atau mungkin di sana mereka joget-joget atau ajujin, atau melampiaskan hawa nafsu daging dan lupa Tuhan. Mungkin di sana juga mereka akan mengadakan acara ritual yang bertentangan dengan iman. Maka Ayub pun mempersembahkan korban. Ampuni Tuhan, anak-anakku sudah berpesta. Mungkin mereka menyakiti hatimu dengan pestanya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi ini juga mengajarkan kepada kita, pesta tidak lebih hebat, tidak lebih penting dari ibadah. Amin. Amin. Ini cuma Jawa. Pesta tidak lebih penting, tidak lebih hebat dari ibadah. Justru di pesta dosa bisa bertambah. Di pesta dosa bisa muncul. Di pesta bisa mendatangkan murka dan kutuk dari Tuhan. Karena itu, kalau kita beribadah, kita harus mengutamakan ibadah daripada pesta. Kalau masih bisa kita cancel pesta itu untuk ibadah, pilih ibadah. Amin. Pilih saya. Tapi kalau kita suhud atau hula-hula arti apa? Hula-hula nagugui, tidak mengapa. Amin. Haleluya. Nah di sini ini saya lihat ini, karena fenomena di dalam kehidupan orang Batak kan terlalu mengagungkan pesta. Padahal dia hanya patoro odorannya kan, hanya patoro odorannya, tapi rela meninggalkan ibadah. Hanya patoro odoran. Padahal di sana belum tentu ada berkat, justru di sana bisa muncul dosa. Makanya Ayub pun mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menghapus dosa anak-anaknya karena baru saja berpesta. Saya tidak melarang pesta ya Ibu Bapak ya, tetapi tadi kan konteksnya betapa suci dan salehnya kamu hidup. Pesta kita tidak bisa melepaskan kita dari murka. Kegiatan-kegiatan kita di luar Tuhan, bahkan harta kita, tidak bisa melindungi kita dari dunia sedang dilenyapkan. Itulah makanya Amsal berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Amin. Apa itu harta? Harta itu bukan hanya uang Ibu Bapak, bukan hanya rumah, mobil mewah dan emas, perak. Harta itu adalah juga kepintaran kita. Harta itu juga adalah kepopuleran kita, jabatan kita. Mungkin jabatan kita hula-hula, jabatan kita apa saja, jabatan-jabatan di Pardagimu doh di Paradatu. Itu harta. Termasuk
kemampuan dan lain-lain sebagainya, itu harta, itu tidak bisa menolong melepaskan kita dari murka. Tetapi yang melepaskan dari murka adalah apa? Kebenaran. Nanti searching ayatnya, saya tidak siapkan ayatnya. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Ketika kita mau melakukan firman, kita sedang melahirkan kebenaran. Seperti perempuan yang mengandung kebenaran dan kesakitan mengeluarkan kebenaran. Itulah gereja Tuhan yang mau kesakitan untuk memilih kebenaran. Amen. Mungkin ketika kita memilih pesta, kita enak, kita dapat olo-olo, kita dapat rodang dan lapet dan lain sebagainya. Dapat semua. Angkutan gratis dapat. Apalagi kalau yang pesta itu orang kaya, dapat semua. Tetapi ketika kita mau memilih mengikut Tuhan, memilih melayani Tuhan, memilih setia duduk di kaki Tuhan, kita mengalami kesakitan, gak punya uang, bahkan kas kolektor lagi, kasih persembahan lagi untuk beli ini beli itu, harus cepat-cepat lagi masak, harus makan lagi, jalan kaki lagi, naik mobil lagi, habis uang lagi. Kita sedang kesakitan melahirkan apa yang kita kandung. Tetapi celakalah ibu-ibu yang hamil, yang hanya hamil, tidak pernah melahirkan. Banyak orang Kristen hamil 70 tahun. Umur manusia kan 70 tahun atau hamil 20 tahun, gak pernah melahirkan. Kristen di hati, itulah namanya Kristen di hati. Hanya hatinya onggoro aku dah, Tuhan itu, Tuhan itu onggoro aku dah ada, Tuhan itu, Tuhan ini, amin. Alailah ulah. Ima Kristen yang hamil. Markus 13 berkata, celakalah ibu-ibu hamil yang pada waktu itu masih hamil. Pada waktu itu bukan waktunya lagi hamil. Waktunya apa? Sudah melahirkan, seperti perempuan dalam Wahyu pasal 12 yang sudah hamil lalu melahirkan. Dia diberi sayap 2 burung nasar. Jadi kalau di masa-masa sekarang ini kita tidak mau hidup suci, kita tidak mau hidup saleh, artinya kita tidak mau melahirkan di masa-masa akhir zaman ini, terlambat. Seperti gadis bodoh yang terlambat, kehabisan minyak, mereka beli minyak, datang pintu ditutup, terlambat. Tidak waktunya lagi hamil, sudah waktunya melahirkan. Dan yang kedua, tidak waktunya lagi menyusui, tidak waktunya lagi minum susu, sudah waktunya makan makanan keras. Gereja di zaman, gereja di akhir zaman, tidak waktunya lagi memberi susu kepada jemaat. Makanya dikatakan celakalah ibu-ibu yang hamil dan yang sedang menyusui. Gereja yang sedang menyusui celaka. Amin. Gereja yang sedang menyusui jemaat. Isusui terus jemaat, terus susu yang jemaat, terus susu. Ya celaka dia. Tidak waktunya lagi, tetapi makanan keras, sehingga bisa menyandang pedang roh firman Allah. Amin. Saleh beribadah. Dan minggu lalu memang sudah saya sampaikan ini tentang tiga gereja yang kena celaka di akhir zaman. Yang hamil, yang menyusui, dan yang mengalami musim dingin. Celakalah mereka. Betapa suci dan salehnya kamu harus beribadah.
saleh tadi beribadah, seperti Ayub yang saleh, dia mengutamakan ibadah. Apapun ceritanya ibadah. Saudaraku, jangan ibu bapak bosan melihat saya cerewet mengajak kita beribadah. Sekali lagi saya katakan, bukan untuk supaya banyak kolekte, bukan. Tetapi itu adalah firman Tuhan. Karena Petrus berkata di sini, jikalau begitu, akan hancur seperti itu semua yang ada ini. Bahkan bumi ini pun akan hilang, lenyap. Apapun yang kau miliki di lemari emasmu 50 kilo di lemari itu pun, semua itu akan lenyap semua itu. Bukan hanya emasnya dan lemarinya yang hilang, dunia ini pun hilang, kata Petrus. Maka saranku, kata Petrus, saranku, hiduplah suci. Maulah dipisahkan dari dunia ini. Yang kedua, salehlah, beribadahlah anakku, kata Petrus. Petrus berkata, karena aku sudah melihatnya, kata Petrus. Aku sudah mendengarnya dari Yesus. Hiduplah suci, hiduplah saleh. Orang hidup suci saleh, orang-orang pilihan Tuhan. Amen. Karena apa ibu bapak? Penderitaan yang ada di hadapan kita sangat berat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan menghadapinya. Apa yang akan dilakukan oleh iblis ke depan? Orang-orang pilihan pun hampir tidak bisa menanggungnya kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan. Saya baca Markus 13 ayat terakhir. Ini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi. Markus 13 ayat 19. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi berat sekali persoalan di depan yang akan dihadapi oleh gereja. Berat. Sadarlah ibu bapak, kalau memang mau ingin bertemu di udara dengan Yesus, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau memang mau masuk surga meninggalkan dunia ini, lakukan firman Tuhan ini. Tapi kalau memang mau di sini saja, di dunia ini saja, terserah. Tetapi saranku, lakukanlah firman Tuhan. Dikatakan di sana, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Tuhan mempersingkat waktunya demi saudara saya. Belum apa-apa keadaannya terjadi. Mungkin saudara, kalau saudara mungkin mengalami gempa bumi, saudara mungkin bagaimana tangismu. Mungkin kalau kita menjadi orang-orang di Tarutung sana, bagaimanalah tangis kita menjerit. Karena aman-amannya kita di sini hanya kita lihat di handphone, lalu kita sepele saja. Coba kalau kita di sana, ikut di sana. Waduh, habis semua. Pasti kita menangis, pasti kita berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bayangkan gereja yang sudah dibangun dengan canggih, dengan warna yang begitu menyala, yang waktu dekat akan diresmikan oleh majelis daerah MD Sumut Aceh. Habis. Itu akan membuat hati sesak, penderitaan. Itu belum apa-apa.
dibandingkan dengan yang masih akan terjadi lagi ke depan sebelum Tuhan datang. Karena dia berjanji, sebelum aku datang, semua akan dilakukan sebagai aba-aba kepada umatku. Maka umatku yang hidup suci dan saleh, yang mempersingkat hari kedatangan Tuhan, akan dipelihara, akan diberi sayap burung nasar. Karena selama hidupnya, selama dia menjadi orang Kristen, dia mau mengandung dan melahirkan. Dia mau mengandung dan kesakitan melahirkan. Mengandung, melahirkan, dan berkali-kali mengandung, berkali-kali melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kuberi sayap burung nasar. Tetapi dia yang hanya mengandung saja, yang hanya ondo, yang hanya mengikut Tuhan di hati, yang hanya wacana mengikut Tuhan, yang hanya kerinduan di hati, namun tidak mau melakukannya. Firman Tuhan berkata, orang ada ayatnya, Yakobus kalau nggak salah, barang siapa yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya adalah dosa. Di mana ayatnya itu? Lihat lah, bicara di sini ya. Sudah tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia mengandung yang baik tapi tidak melakukannya, dosa. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, hai kamu yang mempersingkat hari kedatangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi menyembah Tuhan. Haleluya.